Oke, balik lagi ke channel saya, Brian Fitter. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara melaporkan SPT tahunan melalui e-filing di DJP Online. Pertama kita masuk ke link DJP Online dulu. Kita ketikkan di sini DJP Online. Nah, kita enter. Kita close saja ini. Nah, masukkan NPWP kita. Masukkan passwordnya. Kemudian kode keamanan. Sebelum kita melakukan input data untuk melaporkan SPT, kita harus klik menu profil terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya sebelum kita melakukan ubah profil. Nah, kita klik ya. Nah, ini adalah menu lapor. Kita pakai yang e-filing. Nanti kita klik e-filing. Ini adalah contoh laporan SPT tahunan yang sudah dilaporkan tahun-tahun sebelumnya. Kita klik menu buat SPT. Menu buat SPT ini akan menyajikan beberapa pertanyaan. Kalau tidak salah ada 4, nanti kita bahas. Nah, ini apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika Anda punya usaha, biasanya ada formulir 1770. Kalau tidak ada, kita lanjut saja, kita klik tidak. Nah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Klik saja tidak ya. Dan ketiga ini akan berpengaruh ke pertanyaan keempat. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kalau kita jawab iya, maka dia akan menampilkan formulir 1770 SS. Jadi nilai penghasilannya kurang dari 60 juta. Kalau misalkan penghasilannya lebih dari 60 juta, maka kita pilih tidak. Formulir S. Nah, ini pilih yang dengan formulir. Nah, kemudian klik formulir. Ini adalah bagian dari SPT tahunan untuk 1770S. Kita pilih tahun pajak 2021 ya. 200-nya normal. Kemudian next. Bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final ini misalkan kita punya penghasilan yang kena PPh final, kita klik aja di sini tambah. Di sini ada beberapa contohnya nih, misalkan ada bunga, deposito, tabungan, diskonto dan lain-lain. Di sini ada pilihannya. Misalkan ada penjualan saham, ada hadiah undian. Jadi penghasilan final itu penghasilan yang dipotong secara langsung dari nilai yang kita terima. Ada 14 pilihan tentang penghasilan yang dikenai PPh final. Oke. Nanti DPP-nya berapa dari bukti potong yang sudah diterima, PPh-nya berapa, nanti kita simpan. Kemudian disimpan. Nah, ini karena saja ya. Batal, lanjut ke bagian harta. Nah, bagian harta ini wajib diisi walaupun nilainya Rp1.000, wajib diisi. Kalau tahun sebelumnya sudah pernah melaporkan, maka kita bisa klik di sini. Harta pada SPT tahun lalu. Di sini. Kita bisa menambahkan harta. Misalkan ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, atau mungkin lain-lain kita bisa tambah. Kita ambil contoh saja, misalkan sepeda motor ya, atau enggak mobil lah. Kita ambil sebelah contoh. Nama hartanya misalkan motor RX King. Tahun perolehannya itu tahun kapan kita dapat motor itu ya, misalkan 2019. Harga perolehannya misalkan 4.500.000. Keterangan ini diisi plat nomor ya. Misalkan plat nomornya B008 SR. Nah,
kita klik simpan. Oke, nanti akan muncul di ini 2019 ranking. Lanjut ke daftar hutang. Kalau misalkan tahun lalu kita sudah melaporkan daftar hutang, kita klik di hutang pada SPT tahun lalu. Atau mungkin pada saat pada tahun 2021 kita pengajuan hutang baru, kita klik tambah di sini. Kita bisa klik tambah. Di sini ada hutang dari bank, KPR, kita bisa inputkan di sini. Kita ambil contoh hutang bank aja ya, hutang bank. Nama banknya bank, misalkan bank nggak mau rugi, alamat Singorase, tahunnya 2021, jumlahnya misalkan 10.000, 100.000 aja lah, kita simpan. Nah, data ini sudah tersimpan. Lanjut ke kolom daftar susunan keluarga. Oke. Nah, daftar susunan keluarga ini biasanya sesuai dengan yang ada di KK. Kalau sudah misalkan sudah menikah ya diisi nama istrinya, atau sudah punya anak diisi nama aja. Kita bisa klik ditambah di sini. Kita bisa masukkan ini nama, nih hubungan keluarga, pekerjaan. Selanjutnya, nah, data selanjutnya adalah halaman ke bagian A, penghasilan neto dalam negeri yang tidak termasuk penghasilan dikenai PPh final atau bersifat final. Nah, kalau misalkan tidak ada, lanjut ke bagian B. Nah, ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lanjut ke bukti potong. Nah, dasar penginputan daftar bukti potong ini adalah dari perusahaan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bukti potong dari perusahaan. Nah, contohnya seperti ini, bukti potong pajak K21 ya. Ini ada sini nomor, nama, dan lain sebagainya. Kita buat angkanya seperti ini aja. Ini contoh aja ya, angkanya saya buat seperti ini. Ini hanya contoh. Kita masukkan di sini. Klik tambah. Nah, jenis pajak kita pilih PPh 21 ya. NPWP pemotong ya, bukan NPWP kita. NPWP pemotong itu biasanya muncul di form sini. Nah, ini di sini adalah ada nama NPWP pemotong nih. NPWP pemotong nanti dari sini setelah diisi kita tab. Nah, nama pemotong ini akan otomatis terisi, jadi tidak perlu diisi ya. Kalau misalnya itu sama kayak di sini ya. Ini nah ini nomor bukti potong. Sama seperti ini nomor bukti potong, nanti dimasukkan ke sini, misalkan nomor bukti potongnya 001 lah. Kemudian tanggal bukti potong pemungutan. Tanggal bukti pemungutan 31 Desember ya. 31 Desember. Nah, jumlah yang dipotong. Jumlah PPh yang dipotong ini didasarkan pada angka yang ada di formulir yang paling bawah sini. Nah, ini 566.200 lah. 5660200. Kita masukkan ke sini. 5660200. Kita klik simpan. Secara otomatis data itu akan masuk ke sini. Ini udah kayak. Kalau sudah, kita lanjut. Misalkan kita punya dua bukti potong nih. Misalkan kita punya 2 bukti potong di sini, kita input lagi di sini, tambahkan lagi. Kalau kita punya 2. Kalau cukup 1 ya 1 aja di input. Kemudian selanjutnya, nah ini lanjut ke halaman 4. Status perkawinan. Status perkawinan ini melihatnya bukan di KK ya, melihatnya di bukti potong. Jadi kalau misalkan walaupun sudah menikah tapi statusnya masih 0, ini TK itu tidak kawin, kita ngikut ya, ngikut di bukti potong sini. Tidak kawin. Kemudian lanjut ke bagian A, penghasilan neto. Nah,
penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita ngelihatnya di kolom nomor penghasilan neto. Nah ini kita ngelihatnya di kolom nomor 12. Nah, ini 125 kita copy aja ya di sini ya. Kita copy, masukkan ke sini. Kita tab. Nah, penghasilan neto dalam negeri lainnya, dia akan otomatis terisi kalau di formulir awal kita mengisi penghasilan luar negeri, kosongin aja kalau misalkan tidak ada. Zakat kosongin aja. Nah sini ini adalah total dari yang kita masukkan tadi. Lanjut ke kolom B, penghasilan kena pajak. Nah, ini juga melihatnya dari bukti potong ya, bukan dari KK. Misalkan kita sudah menikah dan sudah punya anak, nah tapi di sininya masih TK 0, ya kita isi TK 0. Misalkan tidak kawin atau TK 0. Nah, penghasilan kena pajak ini nilainya harus sama. Misalnya ini 71068, nilainya harus sama dengan yang ada di sini 71068. Nah ini harus sama dengan nomor 16 yang ada di bukti potong. Penghasilan tidak kena pajak setahun, jadi harus sama. Nah ini udah sama ya, 71068. Kalau tidak sama nanti akan menjadikan laporan SPT tahunannya tidak bisa dilaporkan karena statusnya tidak nihil. Nanti lanjut ke kolom C, PPh terutang. Nah, PPh terutang ini harus sama dengan nilai yang ada di sini. Nih, PPh terutang yang telah dipotong dan dilunasi harus sama dengan poin 9, poin 20. Harus sama dengan poin 20. 5660200. Ya, ini udah sama ya. Kita lanjut ke kolom D. Ini sudah masuk otomatis. Penghasilan PPh 25 tidak perlu, PPh pasal 25 nya juga tidak perlu. Kita lanjut ke kolom E. Nah, kolom E ini statusnya sudah nihil ya. Kalau statusnya sudah nihil ini sudah bisa dilaporkan. Kalau nanti misalkan lebih bayar atau kurang bayar, dia di sini akan terisi berapa nilainya lebih bayar dan tidak bisa dilaporkan. Jadi poin 16 ini statusnya harus nihil ya supaya bisa dilaporkan. Lanjut ke kolom F. Ini tidak perlu. Lanjut ke pernyataan. Nah, ini baru klik setuju. Kemudian dilaporkan. Oke. Cukup sekian laporan SPT tahunan dari saya. Semoga ini membantu. Kalau misalkan ada saran, masukan, jangan lupa komen di bawah. Klik subscribe, like, and comment. Dukung terus channel saya supaya makin berkembang. Oke, bye-bye. Thanks.